Terkadang di saat kita punya harapan, namun dunia punya kenyataan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya sebuah penjara yang ada di Amerika. Kita diperkenalkan dengan aktor utama dalam film ini yang bernama Dwight yang diperankan oleh aktor Sylvester Stallone. 25 tahun lamanya, Dwight mendekam di penjara karena kasus pembantaian kelompok gangster. Selain itu, Dwight merupakan tangan kanan dari bos mafia terbesar di Amerika. Setelah dibebaskan, Dwight segera menuju ke markas si bos mafia. Istri dan anak perempuan Dwight memilih untuk meninggalkannya semenjak Dwight masuk ke penjara. Dalam perjalanan, Dwight hanya bisa melongo karena melihat kotanya sudah berubah menjadi sangat modern. Apalagi dia merasa aneh ketika melihat sepeda listrik karena dulu Mamang biasa memakai sepeda ontel. Singkat cerita, Dwight bertemu dengan bos mafia yang bernama Pete yang saat ini sering sakit-sakitan. There he is. Anaknya si bos yang bernama Carlos menjelaskan, kini semua bisnis ayahnya telah diambil alih olehnya karena ayahnya sudah terlalu tua. Karena Carlos juga sudah mempunyai tangan kanan baru, tidak mungkin dirinya mempekerjakan Dwight sebagai tangan kanannya. Akan tetapi, karena Carlos masih menghargai pengorbanan Dwight yang telah dipenjara selama 25 tahun, dia pun berniat akan mengirim Dwight ke kota terpencil bernama Tulsa. Di sana, Dwight harus bisa menguasai kota Tulsa lalu memungut pajak dari semua bandar narkoboy untuk disetorkan kepada Carlos. Tapi Dwight menolak karena secara tidak langsung dia harus memulai semuanya dari awal lagi. Ketika Dwight terpancing emosinya, ini yang dia lakukan. Your family, there's nothing left for. Pete meminta maaf kepada Dwight karena semuanya sudah berubah, tidak seperti zaman dulu lagi. Dia meminta Dwight agar menuruti semua perintah Carlos karena yang terpenting, Dwight masih mempunyai pekerjaan dan tidak menjadi pengangguran. Dwight pun luluh bersedia ditempatkan di kota Tulsa. Singkat cerita, Dwight sampai di kota Tulsa, melanjutkan perjalanan menuju apartemen yang akan menjadi tempat tinggalnya. I'm gonna break my balls. Di tengah perjalanan, Dwight berkenalan dan ngobrol santuy dengan sopir taksinya yang bernama Tyson. Tak sengaja, Dwight melihat salah satu kedai kopi dengan logo daun ganjo. Dwight lalu bertanya kepada Tyson, kedai apakah itu? Tyson menjelaskan bahwa kedai kopi itu menjual juga barang haram. Mendengar hal tersebut, Dwight meminta Tyson agar menunggunya di parkiran. Masuk ke dalam, Dwight meminta baik-baik kepada salah satu karyawan untuk memanggil bos mereka. Namun karyawan itu menolak dan malah mengusir Dwight karena kedai ini tidak menerima tamu orang asing. Tidak tahu berhadapan dengan tangan kanannya bos mafia, ini yang Dwight lakukan. Oh my God! Akhirnya, si pemilik kedai yang bernama Body muncul mengajak ngobrol empat telinga. Take a walk. Dwight menjelaskan bahwa dirinya adalah tangan kanan dari kelompok mafia terbesar di Amerika yang sekarang dipimpin oleh Carlos. Tugasnya datang ke kota Tulsa yaitu untuk menagih upeti dari semua pengedar atau bandar barang haram yang ada di sini termasuk Body. Mereka semua harus membayar 20% dari pendapatan setiap minggunya. Dan sebagai imbalannya, Dwight akan memberikan perlindungan dari para gangster, polisi FBI ataupun lembaga hukum yang berlaku. Body yang ketakutan dan tidak punya pilihan langsung membayar pajak 20% dari total semua pendapatannya minggu ini. Kembali ke mobil, Dwight menawari Tyson untuk menjadi sopir pribadinya dengan bayaran yang cukup tinggi. Tanpa pikir panjang, Tyson langsung menerima tawarannya. Selanjutnya, Tyson mengantarkan Dwight ke apartemennya. Di malam hari, dia pergi ke salah satu klub malam yang ada di kota Tulsa. Dwight melakukan pendekatan dengan beberapa pengunjung dan juga pemilik klub.
Semua ini Dwight lakukan agar bisa berkenalan dengan orang pribumi yang nantinya akan direkrut menjadi anak buahnya. Cheers. Di pagi hari, Dwight dan Tyson kembali mendatangi kedai kopi milik Bodhi. Dwight ingin tahu dari mana Bodhi mendapatkan ganjo yang dia jual. Bodhi menjawab bahwa dirinya mendapatkan daun harum itu dari seorang petani kenalannya. Petani itulah yang selalu memasok semua daun harum di kota ini karena dia mempunyai puluhan hektar perkebunan daun tersebut. Dwight pun meminta agar dirinya dikenalkan dengan si petani. Singkat cerita, Dwight kembali mendatangi klub malam yang ada di kota Tulsa. Kali ini, Dwight bertemu dengan seorang janda bohai bernama Anna yang sedang berpesta dengan geng ladiesnya. Dwight pun diajak bergabung hingga mereka semua berpesta. Karena keduanya makin dekat, Anna menyambut ajakan Dwight untuk ikut ke apartemennya. Dan setelah itu mereka pun celepot. You? Middle of a divorce. Anna pamit pulang karena dirinya harus bekerja. Sebelum berpisah, Dwight mengatakan semoga mereka bisa bertemu kembali. Scene berpindah ke markas FBI yang ada di kota Tulsa yang sedang menggelar rapat. Tim agen federal ini rupanya sedang membahas Dwight yang pernah menjadi narapidana selama 25 tahun. FBI sudah mengetahui Dwight kini tinggal di kota Tulsa dan mereka khawatir jika Dwight kembali berulah. Dan ternyata Anna adalah agen FBI. Anna pun terkejut saat mengetahui Dwight adalah mantan narapidana yang baru selesai menjalani hukuman selama 25 tahun. Keesokan harinya, Anna yang penasaran segera menghubungi rekannya di FBI untuk menanyakan informasi detail tentang Dwight. Rekan Anna pun memberitahu Dwight dulunya adalah tangan kanan seorang bos mafia terbesar di kota New York. Dwight terkenal sangat kejam terhadap siapa saja yang menjadi musuhnya. Kembali ke si Carlos yang didatangi oleh tangan kanannya yang meminta pertanggungjawaban karena bogem mentah dari Dwight membuat 3 rahangnya mengalami kerusakan parah. Karena Dwight adalah mantan tangan kanan terbaik ayahnya, ia pun merundingkan dulu hal ini kepada ayahnya. Dwight dan Tyson kembali mendatangi Bodhi untuk menagih pajak mingguan. I need some money. Dwight juga meminta Bodhi agar mengantarkannya kepada si petani pemasok daun ganjo. Speaking of which, I need to talk to your supplier. Karena Bodhi sedang sibuk, dia berjanji akan mengantarkan Dwight nanti jika dirinya sedang santai. Carlos menghubungi Dwight memintanya agar membayar $50.000 sebagai ganti rugi untuk anak buahnya yang giginya punglak. Dwight dengan santuinya menyuruh Carlos memotong dari gajinya saja. Di sore hari, Anna datang ke apartemennya Dwight. Sampai sekarang, Dwight belum mengetahui bahwa Anna merupakan seorang agen FBI. Anna ingin tahu kenapa Dwight menetap di kota Tulsa. Dwight beralasan bahwa dirinya hanya sedang berlibur sambil menikmati masa tuanya. Anna tidak ingin membuat Dwight curiga, dia hanya berpesan sebaiknya Dwight berhati-hati karena di kota ini banyak sekali orang jahat. Selanjutnya, Dwight diantar oleh Bodhi untuk menemui si petani pemilik perkebunan daun harum. Sesampainya di sana, Dwight disambut baik oleh si petani yang bernama Arman. Dwight menawarkan kerjasama kepada Arman untuk menampung semua hasil panen yang akan disebarkan ke seluruh kota Tulsa. Bonusnya, Dwight memberikan si petani perlindungan dari ancaman apapun. Akhirnya, mereka berdua resmi bekerja sama. Dwight menghubungi istri dan anaknya untuk minta maaf, tapi mereka tidak mau meresponnya. Anna dan tim FBI lainnya saat ini sedang mengepung rumah seorang teroridau. Karena tidak mau menyerah, ini yang terjadi. Datang ke kedainya si Bodhi, di sini Dwight penasaran karena hari ini kedai tersebut ramai pengunjung. Bodhi menjelaskan kalau sekarang dia sedang mengadakan pesta narkoboy varian baru yang terbuat dari gas nitrooksida. Barang itu sangatlah aman karena dihirup menggunakan balon sehingga polisi tidak akan mencurigainya. Dwight punya ide cemerlang untuk menjual barang tersebut di sebuah konser musik agar mereka mendapatkan cuan lebih banyak.
Singkat cerita, Dwight mengajak si pemilik klub malam agar mau bergabung dengan Dwight yang akan menjual barang varian baru di konser musik nanti. Come to think of it. Di saat Dwight sedang menyetir untuk membuat SIM baru dengan seorang pelatihnya, tiba-tiba Making a left, okay. Dwight dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi perihal kejadian tadi. Di sini para polisi itu menyangka kalau Dwight telah berbuat onar lagi. Mengingat Dwight adalah mantan tangan kanan dari bos mafia terbesar di Amerika. Akan tetapi, Dwight bersumpah kalau dirinya tidak berbuat onar apapun dalam kejadian itu. Para polisi yang tidak percaya begitu saja tetap menahan dulu Dwight. Dwight terkejut saat mengetahui kalau Anna adalah anggota FBI. Namun Anna meminta Dwight agar tenang karena kedatangannya ke sini untuk membebaskan Dwight. Dwight menceritakan masa lalunya kepada Anna tentang dirinya yang merupakan mantan narapidana dan tangan kanan bos mafia terbesar di Amerika. Anna hanya tersenyum karena dia sudah mengetahui semuanya. Oh, man. Keesokan harinya, Dwight menghubungi Carlos si bos mafia untuk menceritakan peristiwa penyerangan itu. Dwight menuduh bahwa penyerangnya itu dilakukan oleh tangan kanan Carlos yang berniat balas dendam. Namun Carlos memastikan tangan kanannya ini tidak pernah jauh darinya. Setelah itu, Dwight pergi ke rumah sakit untuk mendatangi si pelatih penguji SIM yang kemarin sempat tertembak. Dwight memberikan amplop kepada si pelatih dan memintanya agar segera melacak plat mobil yang kemarin menyerang mereka. First four numbers on the plate. Setelah ditelusuri, Dwight dan Tyson langsung mendatangi alamat tersebut. Tak sengaja, dia menemukan sesobek kain berlogo peternakan yang ada di kota Tulsa. Type in F. Dwight segera mendatangi lokasi peternakan tersebut karena dia yakin kalau orang yang menyerangnya kemarin adalah pemilik dari peternakan yang bernama Michael. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya si pemilik peternakan pun pulang. I gotta go. Dwight segera membuntuti mobilnya dari belakang. Ketika si Michael sudah tiba di rumahnya, Dwight langsung bersiap untuk turun. Tapi Dwight mengurungkan niatnya saat melihat anaknya. Di pagi hari, Dwight muncul dari belakang menodong si Michael. Dwight ingin tahu kenapa Michael kemarin menyerangnya dan atas perintah siapa. Michael pun meminta maaf sambil berkata, bukankah kedatangan Dwight ke kota Tulsa untuk memburu dirinya atas perintah Carlos? Dwight balik bertanya, ada masalah apa antara Michael dengan Carlos? Terungkap bahwa selama Dwight di penjara, Michael pernah bekerja untuk Carlos. Bahkan Michael mengetahui rahasia penting yang menjadi penyebab Dwight di penjara selama 25 tahun. Dan itu karena jebakan dari Carlos. Michael menyangka Dwight dikirim ke kota ini untuk menghabisi dirinya sebelum Michael mengatakan semuanya. Dwight terkejut setelah mengetahui Carlos lah dalang dibalik dirinya masuk penjara. Namun Dwight memilih untuk diam dulu karena Dwight masih menghargai ayah Carlos. Asalkan Michael mau bergabung menjadi anak buahnya, Dwight tidak akan membunuhnya. Narkoboy varian baru yang sebelumnya Dwight pesan telah sampai di kedai kopi milik Body. Dwight segera memerintahkan Tyson dan Body agar menjualnya di konser musik. Ketika Tyson dan Body sedang asik berjualan, tiba-tiba Gus, you guys want a balloon? Who the fuck said you Permission to sell because we ain't asking for permission. kelompok gangster itu merampas semua barangnya. Body dan Tyson melaporkan peristiwa itu kepada Dwight yang saat itu sedang berada di klub malam. Dwight yang tidak terima berjanji akan membalas perbuatan mereka. Tak lupa, Dwight juga mengajak si pemilik klub malam termasuk Michael untuk membalas perbuatan para gangster itu. Tyson terlihat sedang diobati oleh ibunya akibat luka bonyok yang dia alami. Ayah Tyson yang tidak terima menanyakan siapakah orang yang telah menghajarnya. Tyson menjawab bahwa dia dihajar oleh sekelompok gangster di konser musik. Singkatnya, Dwight dan si pemilik klub sedang menunggu kedatangan yang lainnya untuk melakukan balas dendam kepada kelompok gangster itu.
Ketika mereka semua akan berangkat, tiba-tiba ayah Tyson datang. Si ayah mengatakan kalau dirinya juga ingin menghajar orang-orang yang telah membuat Tyson terluka. Dengan senang hati, Dwight langsung menerima si ayah. Your father? Wait, how you doing? Mark? Come on! Tiba di tempat konser musik, Dwight segera membekali semua anggotanya dengan stick baseball. I'd like to propose. Got a plan, Bodie. Of balls. Dan inilah aksi Dwight dan anak buahnya. Dwight merampas kembali narkoba yang kemarin telah mereka rampas beserta semua uang yang ada di markas gangster Dwight CS. Kembali ke klub malam, Dwight membagi rata semua uang rampasannya tadi kepada seluruh anggotanya, termasuk ayah Tyson. Cathartic. Head home if that's all right. Hold up now here. That's apples. Still holds. 2 hari setelah kejadian, salah satu anggota gangster yang kemarin diserang oleh Dwight melaporkan aksi penganiayaan yang menimpa mereka kepada polisi. Dia memberikan plat nomor mobil dari salah satu anak buah Dwight dan meminta para polisi itu agar segera menangkapnya. Ternyata, sebagian besar polisi di kota Tulsa telah tunduk kepada gangster ini, sehingga mereka akan menuruti semua apa yang gangster ini perintahkan. Tyson diberhentikan oleh para polisi, karena plat nomor yang anggota gangster berikan sebelumnya ternyata plat nomor mobil milik Tyson. Out of the car for me. For my protection, I'm gonna cook. Hey, you can't see. Tiba di markas, Tyson coba menghubungi Dwight untuk meminta bantuan. Akan tetapi, nomor Dwight sayangnya sedang tidak aktif. Dari ponselnya Tyson, polisi berhasil melacak keberadaan Bodie. Tyson pun dibebaskan setelah 1 malam menginap di Hotel Prodeo. Tapi polisi tetap akan menyita ponsel Tyson. Giliran Bodie yang diringkus oleh para polisi lainnya. Carlos saat ini sedang berada di rumah sakit karena ayahnya sempat mengalami koma. Dia menghubungi Dwight untuk memintanya datang ke rumah sakit yang ada di New York. Meskipun Dwight sedang marah karena dulu pernah dijebak oleh Carlos, namun dia tetap akan datang ke sana demi menghargai ayah Carlos. Sementara itu, terlihat Michael sedang berada di peternakannya. Salah satu karyawan Michael sudah mendengar bahwa Michael dan Dwight telah menyerang markas gangster yang ada di konser musik. Diketahui gangster itu dikenal dengan sebutan Black Macadam, dan si karyawan mengingatkan Michael agar tidak berurusan lagi dengan kelompok gangster tersebut. Sebab kelompok Black Macadam mempunyai ketua yang sangat kejam dan dia juga telah lama menguasai kota Tulsa. Selama ini tidak ada satupun yang berani mengusik mereka kecuali Dwight. Merasa penasaran dengan perkataan karyawannya, Michael segera pulang ke rumah untuk mencari tahu tentang ketua gangster Black Macadam melalui internet. Ternyata benar apa yang dikatakan karyawan Michael, karena informasi dari internet juga menerangkan bahwa ketua gangster Black Macadam begitu sangat kejam, kebal hukum, dan mempunyai banyak sekali pasukan. Michael menjadi sedikit takut jika istri dan anaknya akan menjadi sasaran para gangster tersebut. Di waktu yang sama, memperlihatkan Dwight yang baru saja sampai di rumah sakit New York untuk menjenguk ayah Carlos. Dwight mendapat sambutan kurang baik dari tangan kanan Carlos dan hampir saja terjadi baku hantam. Karena ayah Carlos sedang tertidur lelap, Dwight putuskan untuk pergi dan akan kembali lagi nanti. Bodie yang sebelumnya ditangkap para polisi ternyata diserahkan kepada si ketua gangster Black Macadam. Bodie diancam akan dihabisi jika dia tidak memberitahu detail tentang siapa Dwight dan kenapa dia menetap di kota Tulsa. Karena ketakutan, Bodie akhirnya menjelaskan bahwa Dwight adalah kiriman dari bos mafia penguasa New York bernama Carlos. Tujuannya ke sini tidak lain untuk menguasai kota Tulsa dan memungut pajak kepada setiap pengedar di kota Tulsa. Ketua gangster berjanji tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, karena yang boleh berkuasa di kota Tulsa hanyalah kelompoknya. Bodie beruntung karena dilepaskan lagi. Kembali ke Dwight yang masih berada di kota New York. Dwight tiba-tiba teringat dengan putrinya yang tinggal di New York sehingga ia menyempatkan untuk mencari alamat putrinya dulu. Dwight berhasil menemui putrinya yang sedang berjualan bunga.
Melihat ayahnya datang, sang putri yang diketahui bernama Tina langsung jutek sambil bertanya ada apa Dwight menghampirinya. Dwight meminta maaf karena akibat dia dipenjara selama 25 tahun, Tina dan ibunya menjadi terlantar. Terungkap bahwa sebenarnya dia tidak membenci Dwight, melainkan trauma karena dulu salah satu anak buah Carlos. Akibat dari itulah, Tina tidak mau berhubungan lagi dengan para mafia termasuk Dwight ayahnya sendiri. Seketika Dwight murka saat mengetahui hal tersebut dan dia langsung menanyakan siapakah orang yang telah melakukan hal itu dan kenapa dulu Tina tidak memberitahunya. Tina menjawab bahwa orang itu bernama Nico yang merupakan anak buah Carlos. Tina tidak sempat memberitahu Dwight karena sehari setelah kejadian, tiba-tiba Dwight ditangkap lalu dipenjara. Akhirnya Dwight mengerti kenapa dulu Carlos sampai menjebak Dwight ke dalam penjara, yaitu demi menutupi kasus ini. Dwight yang sudah tidak bisa lagi menahan emosinya, ia pun dengan cepat mendatangi markas Carlos untuk mencari Nico. Tiba di sana, inilah yang terjadi. Carlos hanya bisa terdiam melihat kebrutalan Dwight. Dwight pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Carlos. Beberapa hari kemudian, Carlos mengadukan Dwight kepada ayahnya karena membunuh Nico. Namun sang ayah yang sudah mengetahui Nico pernah memperkaos putrinya Dwight, dia pun menganggap itu semua setimpal sehingga tidak ada yang harus dimasalahkan. Akan tetapi, Carlos tetap keras kepala ingin menghabisi Dwight karena dia sudah berani menghabisi anak buah terbaiknya. Mendengar hal tersebut, si Pete menampar Carlos lalu mengatakan bahwa Dwight adalah tangan kanan terbaiknya sepanjang masa yang telah dia anggap sebagai adiknya sendiri. Jangan pernah Carlos berani bermacam-macam kepada Dwight jika Carlos masih ingin dianggap sebagai anaknya. Dwight kembali ke kota Tulsa, mendatangi lagi Tina putrinya. Dia mengatakan bahwa Nico telah dihabisi dan sekarang semuanya impas. Tina pun menjawab kenapa Dwight sampai melakukan hal tersebut padahal itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Tentunya semua ini Dwight lakukan sebagai rasa sayang terhadap Tina. Dwight tidak peduli meskipun nantinya dia harus diburu oleh Carlos karena Dwight tidak bisa melihat putrinya disakiti oleh orang lain. Tina pun luluh dan mulai sekarang Tina mulai sadar kalau ayahnya sangat menyayangi Tina. This from me, but it's in the blood. Don't you see that wherever He's bad, but Singkat cerita, sampai di kota Tulsa, dia pun langsung dijemput oleh Tyson. Di sini Tyson menceritakan, 2 hari kemarin dirinya dan Body sempat ditangkap polisi akibat mereka telah menyerang gangster Black Macadam. Beberapa kali Tyson mencoba menghubungi Dwight, namun nomornya malah tidak aktif. Dwight meminta maaf karena ketika dia di New York, dia memakai nomor telepon yang baru. Dwight meminta Tyson agar mengantarkannya ke klub malam untuk membicarakan lebih serius perihal masalah ini. Sesampainya di sana, Dwight menanyakan kepada si pemilik klub apakah dia tahu tentang Tyson dan Body yang kemarin ditangkap polisi. Si pemilik klub menjawab tahu dan itu semua adalah perintah dari ketua gangster Black Macadam yang diketahui bernama Oscar. Bahkan Body sempat diculik lalu diinterogasi oleh Oscar. Mengetahui informasi tersebut, Dwight pun meminta si pemilik klub agar membawanya bertemu dengan Oscar. Singkat cerita, Dwight dan si pemilik klub bertemu dengan Oscar. Di sini, Dwight menanyakan kenapa Oscar menangkap Tyson dan Body. Bukannya gangster Oscar lah yang menyerang duluan saat di konser musik. Oscar menjawab bahwa dia tidak suka jika ada orang lain yang mengedarkan barang di wilayahnya karena Oscar adalah penguasa di wilayah Tulsa. Apabila Dwight masih tetap ingin mengedarkan barang itu, maka Dwight harus tunduk dulu kepada Oscar. Dwight menolak karena tidak ada satupun orang yang dapat memerintahnya kecuali ayah Carlos. Tina mendapat ancaman dari seseorang melalui sambungan telepon akan menyakiti dia dan keluarganya. Tina yang ketakutan langsung menghubungi Dwight untuk menceritakan kejadian barusan. Tina khawatir jika si penelepon misterius itu adalah Carlos yang tidak terima karena Nico anak buahnya telah dihabisi oleh Dwight. Dwight meminta Tina untuk tetap tenang karena sekarang juga dia akan mencari tahu tentang si penelepon misterius tersebut. Dengan cepat, Dwight segera menghubungi salah satu anak buah Carlos yang bernama Donnie.
lalu menanyakan siapakah orang yang telah mengancam Tina melalui telepon. Donnie mengatakan bahwa dirinya tidak tahu, namun Donnie akan mencoba mencari informasi tersebut. Terungkap fakta bahwasannya si Donnie ini dulunya adalah sahabat dekat Dwight sebelum Dwight masuk ke penjara. Adegan berpindah kepada Tina yang saat itu hendak masuk ke supermarket bersama anaknya. Sedangkan suami Tina memilih untuk menunggu di luar. Namun tak lama, suami Tina tiba-tiba dihajar oleh seseorang. Ternyata orang yang menghajar suami Tina adalah Carlos. You got yourself a partner. Dwight dan si pemilik klub yang bernama Adam menguburkan jasad dari anggota gangster Black Macadam yang tadi menyerang mereka. We're one of many. Ciao. Namun sebelum memasukkan jasadnya, Dwight menyuruhnya agar membuka jaket orang tersebut untuk dikirimkan kepada Oscar. Oscar marah setelah mengetahui anak buahnya dibunuh. Dia berjanji akan menyerang Dwight dengan pasukan yang lebih banyak. Pikes cut. Fucking bullet holes. Berpindah kepada Tina yang sekarang berada di rumah sakit. Ternyata akibat penyerangan yang dilakukan Carlos, suami Tina sampai terluka parah dan sekarang harus dirawat. Tina pun menghubungi Dwight untuk menceritakan semuanya. Di sini, Dwight menyarankan agar Tina sebaiknya pindah saja ke kota Tulsa, karena di New York sepertinya sudah tidak aman lagi untuk keluarga Tina. Di sisi lain, tampak Donnie yang sekarang baru sampai di kota Tulsa sesuai dengan permintaan Dwight. It's about an hour and a half, give or take. Dwight pun langsung menanyakan orang yang telah menghajar menantunya. Donnie bersumpah kalau dirinya tidak tahu karena ia sibuk mengurus tiket untuk bisa datang ke kota Tulsa. Dwight rupanya sangat yakin itu adalah perbuatan Carlos atau antek-anteknya, sehingga dia berjanji suatu saat nanti akan menghabisi Carlos. Dwight mengajak Donnie agar bergabung dengan kelompoknya saja karena kita tahu kalau mereka adalah sahabat di masa lalu. Dan itulah alasan Dwight menyuruhnya ke sini. Namun Donnie mengatakan akan memikirkannya dulu. Di suatu malam, terlihat Donnie yang sedang menghubungi Carlos. Di sini Donnie memberitahu Dwight sedang marah besar akibat penyerangan yang terjadi kepada menantunya. Jika penyerangan tersebut terbukti dilakukan oleh Carlos, Donnie menyarankan agar sebaiknya Carlos meminta maaf daripada harus terjadi peperangan nantinya. Akan tetapi, Carlos menolak dan dia sekalipun tidak akan pernah meminta maaf kepada Dwight. He's still hot about the Nico situation. Controllable for much longer. Carlos berpura-pura membantu sang ayah untuk membersihkan kepalanya, namun tiba-tiba semua ini Carlos lakukan karena dirinya ingin berkuasa menggantikan posisi sang ayah secara penuh. Carlos sangat benci kepada ayahnya karena selalu membela Dwight. Doesn't feel that way. This bullshit over. You think Enough of this fight. Dengan tewasnya Pete, kini Carlos bebas melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk menghabisi Dwight. Keesokan harinya, banyak orang yang mendatangi rumah Carlos untuk melayat kematian Pete. Carlos mengarang cerita dengan mengatakan kepada semua orang bahwa ayahnya tewas akibat serangan jantung. Di balik itu, Donnie yang masih berada di kota Tulsa, dia pun segera memberitahu Dwight mengenai bos mereka atau ayah Carlos yang telah meninggal. Mendengar hal tersebut, tentunya Dwight bersedih karena dia sudah menganggap si bos besar seperti kakaknya sendiri. Akan tetapi, Dwight meminta maaf sebab dia tidak bisa melayat ke sana karena Dwight masih tidak ingin melihat wajah Carlos. 2 hari kemudian, terlihat Dwight dan pasukannya yang sedang melatih para anggota baru. Dwight sengaja merekrut lebih banyak orang sebagai antisipasi jika suatu waktu Oscar tiba-tiba menyerangnya. What the fuck are you I talking got something, motherfucker. Setelah itu, Dwight meminta kepada si pemilik klub malam yang diketahui bernama Adam agar mencarikan lebih banyak lagi anggota baru untuk bergabung dengan mereka. Adam menjawab bahwa dia akan segera mencarikan orang-orang yang Dwight inginkan.
It's important to learn how to defend yourself. I don't know what else to say, Grace. I mean, Fine. will you put this fucking gun down? Anna terlihat sedang melakukan rapat dengan atasannya. Di sini mereka sedang membahas tentang Oscar, si ketua gangster Black Macadam yang selalu kebal terhadap hukum. Bahkan sebagian besar polisi di kota Tulsa juga tunduk kepada Oscar. Oleh karena itulah, tim FBI harus cepat bergerak untuk menangkap Oscar. Di sisi lain, terlihat rumah Carlos yang masih banyak tamu untuk berkabung atas kematian ayahnya. Carry the torch. Carlos mengumpulkan anak buah senior ayahnya termasuk Donnie untuk membicarakan sesuatu. Di sini Carlos mengatakan bahwa sekarang dia telah memegang kekuasaan penuh menggantikan ayahnya. Carlos juga mengarang cerita lagi dengan mengatakan sang ayah terkena serangan jantung akibat ulah Dwight sehingga mereka semua harus memburu Dwight. Salah satu anak buah senior menjawab kalau Dwight bukanlah orang sembarangan dan kemampuannya tidak bisa diremehkan. Dwight juga sudah dianggap adik oleh ayah Oscar sehingga tidak mungkin mereka memburunya. Mendengar hal tersebut, Carlos pun menjadi murka dan langsung mencekik orang tersebut. Carlos menegaskan sekali lagi kalau sekarang dia adalah bos besarnya sehingga mereka semua harus menuruti perintahnya. Di sisi lain, memperlihatkan Adam, si pemilik klub malam yang sedang memperkenalkan dua anggota barunya kepada Dwight. Adam juga menjelaskan bahwa mereka berdua sangat ahli dalam baku hantam dan juga baku tembak karena mereka adalah mantan militer Amerika. Mengetahui hal tersebut, tentunya Dwight sangat senang dan dia pun langsung menerima mereka berdua. Thanks a lot, my friend. Anna dan tim FBI sedang melakukan penggerebekan ke markas Oscar. Tapi sayangnya Oscar tidak ada di sana, sehingga Anna hanya bisa menangkap beberapa anak buahnya saja. Akan tetapi, Anna berhasil mendapatkan laptop Oscar yang di dalamnya ada data-data penting milik Oscar. Dari laptop tersebut, Anna mengetahui semua bisnis haram Oscar dari mulai penjualan senjata ilegal, barang haram, dan perdagangan manusia. Di tempat lain, salah satu polisi korup anak buah Oscar sedang menghubungi Oscar untuk memberitahu kalau tempatnya telah digerebek oleh Anna dan tim FBI. Tentunya Oscar menjadi murka dan dia berjanji akan memburu Anna. Adegan berpindah kepada Dwight yang tiba-tiba dihubungi oleh Carlos. Di sini Carlos meminta maaf atas semua kelakuannya kemarin dan dia mengajak Dwight agar mempererat hubungannya seperti dulu. Vince, Nico. Carlos akan datang ke kota Tulsa dalam beberapa hari dan dia berharap kalau Dwight akan menemuinya. Mendengar hal itu, Dwight pun hanya mengiyakan saja semua permintaan Carlos. I'm coming to visit. I don't know if that's necessary. I'll see you soon. Terungkap fakta, Carlos mengajak Dwight bertemu, tak lain tak bukan hanya untuk menjebak Dwight supaya Carlos bisa dengan mudah menghabisinya. Namun yang Carlos belum tahu, saat ini Dwight telah memiliki banyak pasukan dan hampir menguasai kota Tulsa. Dwight! Di malam harinya, terlihat Dwight didatangi oleh Anna. Anna bercerita bahwa dirinya dan tim FBI telah menggerebek markas Oscar, namun sayangnya Oscar tidak ada di sana. When I told you to fuck off last time? Belum sempat menceritakan semuanya, tiba-tiba Anna harus tertembak sementara Oscar melarikan diri. Dwight diinterogasi oleh FBI terkait kasus Anna yang ditembak oleh Oscar. Para FBI menyangka kalau Dwight telah bekerja sama dengan Oscar untuk menghabisi Anna. Namun Dwight menegaskan dirinya tidak mungkin melakukan hal itu karena Anna adalah teman dekatnya. Akan tetapi, para FBI tidak mau percaya begitu saja dan tetap akan menahan Dwight. Tak berselang lama, pengacara Dwight datang dan langsung berdebat dengan para agen FBI karena faktanya Dwight memang tidak terlibat. Setelah itu, Dwight datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Anna. Di sini, Dwight mengatakan bahwa dia akan menghabisi Oscar dan para antek-anteknya yang tersisa. Namun Anna menjawab, mungkin saja Oscar sudah pergi dari kota Tulsa dengan membawa semua uang hasil bisnis haramnya. Setelah sembuh nanti, kemungkinan besar Anna akan dipecat dari FBI karena atasannya sudah tahu hubungan keduanya.
Sesuai aturan lembaga, seorang agen FBI dilarang berhubungan dengan para mafia atau mantan narapidana. Mendengar hal itu, Dwight meminta Anna tetap tenang karena meskipun Anna dipecat dari FBI, Dwight berjanji akan menjamin hidupnya. Dari rumah sakit, Dwight menemui Michael, salah satu anggotanya yang memiliki peternakan. Di sini, Michael mengatakan Carlos sedang dalam perjalanan menuju kota Tuzla dan kemungkinan akan sampai pada besok pagi. Mengetahui hal tersebut, Dwight meminta Michael agar mengerahkan semua anggotanya untuk menyambut kedatangan Carlos. Singkat cerita, terlihat Carlos dan tangan kanannya beserta Donnie yang sedang santuy karena mereka baru saja sampai di kota Tuzla. Tak lama, datanglah Dwight, Michael, dan Tyson yang langsung menghampiri mereka. Awalnya, Carlos mengira kalau Dwight akan menyambutnya dengan baik. Ternyata Dwight malah mengatakan dia sudah mendirikan kelompok mafianya sendiri dan tidak mau ada urusan apapun dengan Carlos. Dwight meminta Carlos agar jangan bermacam-macam apalagi sampai mengusik keluarganya. Selain itu, Dwight mengajak Donnie untuk bergabung saja dengan kelompoknya. Sebagai sahabat lamanya, Donnie akhirnya memilih untuk bergabung bersama Dwight. Seketika, Carlos menjadi murka karena niat awal kedatangannya ke sini untuk menghabisi Dwight, tapi sekarang malah dia yang malah terpojok. Ketika Carlos akan melawan, dengan santai Dwight mengatakan bahwa tempat ini telah dikepung oleh anak buahnya yang siap menembak Carlos kapan saja. Alhasil, Carlos dan si tangan kanan pun memilih untuk pergi daripada pindah alam di tangan kelompok Dwight. Di tempat lain, Oscar sedang mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa. Oscar meminta kepada mereka semua agar menyiapkan mental karena cepat atau lambat dia akan menyerang Dwight dan juga pasukannya. Tapi salah satu anak buah Oscar ada yang tidak setuju, mengingat jumlah anggota gangster mereka tinggal sedikit. Merasa diremehkan oleh anak buahnya sendiri, ini yang dilakukan Oscar. Di malam harinya, terlihat Dwight dan semua anggota yang sedang berkumpul di klub malam milik Adam. Dwight mengenalkan Donnie sebagai anggota baru, dan Dwight berharap mereka semua bisa selalu kompak dan saling melindungi. Dwight tidak ingin ada satupun dari anggotanya yang berkhianat, karena jika sampai itu terjadi, maka Dwight akan menghabisi si pengkhianat tersebut. Dwight menjelaskan bahwa musuh mereka hanya tinggal satu lagi, yaitu gangster Black Macadam yang dipimpin oleh Oscar. Jika mereka berhasil menghabisi kelompok Oscar, maka mereka akan menjadi satu-satunya kelompok mafia yang berkuasa di kota Tuzla. Fuck fear! And when you come out on the other side of each other's family. Di hari berikutnya, Dwight meminta Body agar meretas laptop milik Oscar yang sekarang berada di tangan FBI. Itu karena Dwight ingin merebut semua bisnis Oscar yang data-datanya berada di laptop tersebut. Tak hanya mengambil data bisnis milik Oscar, tapi merampas juga semua tabungan Oscar yang berjumlah jutaan dolar. To the great chain. Any of Waltrip's usernames, files. How did you learn all this shit? Tebbets opened it up with biometrics. Menyadari tabungannya telah dikuras habis, seketika Oscar langsung murka. Anna mendapat surat dari Dwight untuk mengecek saldo rekeningnya. Ketika dibuka, Anna sangat terkejut karena Dwight telah mengirimkan uang 1 juta dolar untuk Anna. Ternyata, uang itu merupakan hasil peretasan dari tabungan Oscar yang sengaja Dwight bagikan kepada Anna, mengingat Anna akan dipecat dari FBI. Di suatu malam, terlihat kelompok Dwight sedang berkumpul di klub malam milik Adam. Tak lama, terdengar suara motor datang yang ternyata itu adalah Oscar dan semua anak buahnya. Dwight segera memerintahkan anggotanya agar bersiap. Hingga terjadilah pertempuran. Pada akhirnya, Dwight CS mampu menghabisi Oscar. Kini, kelompok mafia pimpinan Dwight menjadi satu-satunya penguasa di kota Tuzla dan tidak akan ada lagi yang berani mengusik mereka. Will you fuck off?
terlihat Dwight yang sedang bermain dengan cucunya di pacuan kuda. Karena ternyata sekarang Tina dan keluarganya telah menetap di kota Tulsa bersama Dwight. Di momen ini juga, Tina baru memanggil Dwight dengan sebutan ayah setelah puluhan tahun Dwight tidak pernah mendengar panggilan tersebut. Tonight. And Dad. There you go. There you go. Di malam harinya, Dwight dan semua anggotanya mengadakan pesta kemenangan di klub malam milik Adam. Momen ini sekalian menjadi pembukaan klub malam Adam yang telah direnovasi oleh Dwight setelah Dwight menyimpan saham di sana. Kini, Dwight menjadi satu-satunya penguasa atau raja mafia di kota Tulsa. Tak berselang lama, Dwight mendapat kabar bahwa ada satu wanita yang menunggunya di luar. Ketika dicek, ternyata itu adalah Anna. Namun tak berselang lama, tiba-tiba para polisi dan FBI berdatangan dan langsung menangkap Dwight. Ternyata ini semua ulah Anna yang tidak mau dipecat dari FBI. Anna memilih berkhianat dengan melaporkan semua kejahatan Dwight kepada FBI. Tanpa perlawanan, Dwight ditangkap lalu dimasukkan ke dalam mobil polisi. Sebelum pergi, Dwight sempat berkata kepada Anna bahwa ini semua bukan akhir dari segalanya, tapi baru saja akan dimulai. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.